Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ahmaduhu ta'ala wa askuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh wa usni 'alaihil khaira kullah ta'ziman li sya'nihi wa tamjida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah imanan bihi wa tauhida wa kufran bima siwahu wa tandida. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyyuhu wa habibuh arsalahu hadiyan wa mubassiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Ayyadahu bil mu'jizatil bahirah wal ayatid dhahirah wahtasahu bil hujjatil qahirah wal millatid tahirah tarakana alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Fasallallahu wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa man istanna bi sunnati wa qatafa asarahu salatan mutatabi'atan adidah wa barakatin mutaakibatan madidah wa sallama tasliman mazida. Amma ba'. Hamba Allah yang mulia, para pendengar suara Radio Batu Rahman, Serambi FM dan Radio Republik Indonesia Banda Aceh, dimanapun berada yang dapat memonitor aktivitas ini, segala puji dan syukur ya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita selama ini. Kemudian salawat beserta salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga, para sahabat beserta pengikutnya hingga akhir zaman. Hamba Allah yang mulia, ada 3 kota yang menjadi atensi umat dalam 2 bulan terakhir. Yang pertama itu Denpasar, Bali. Yang kedua Hong Kong. Yang ketiga Banda Aceh, yaitu Provinsi Aceh. Jadi 3 kota dari 2 nama itu di medsos menjadi masif ya, menjadi pembicaraan. Ada apa sebenarnya? Pengalaman itu Ustadz Kondang Aldo Somad ya, untuk menghadiri undangannya di Denpasar landing, ada sedikit ya komunikasi yang tidak tepat, tampil juga gitu. Tapi kalau di Hong Kong begitu landing disambut ya, akhirnya dikembalikan lagi. Di Aceh ya seperti itu, seperti yang dilihat, yang disaksikan oleh ya warga kota Banda Aceh. Malahan bukan hanya kota Banda Aceh, dari Pekanbaru juga sampai ya Menyo dari Lok Semawe, Pidi, Selimum, udah kira kan, itu sampai dekat kemari. Semuanya ingin mendengarkan itu. Sangat luar biasa. Subuh juga ada di sini ya. Kemudian tadi malam di lapangan Ratu Sri Sapiatuddin, sangat luar biasa. Itu karena kecintaan tentang isinya. Jadi itu apresiasi sebenarnya.
Dia datang ke Aceh dalam rangka untuk peringatan 13 tahun peristiwa dahsyat yang menghancurkan peradaban dan manusia, ya, yaitu bencana gempa bumi disusul dengan gelombang tsunami. Ratusan ribu manusia menjadi, ya, memperoleh pahala syahid, ya, karena situasi bencana itu. Sangat luar biasa. Masjid ini juga termasuk imbasnya, ya. Banda Aceh memang sudah sangat luar biasa. Jadi yang anehnya itu apresiasi kita. Ada musibah, kita kenang, kita ingat. Malahan kita kumandangkan zikir. Ada yang kritik kok, zikir internasional itu. Orang kita memang begitu. Yang baik aja dikritik, ya. Yang lain-lain lebih lagi, mungkin yang lain didiamin gitu. Kan bagus, ada zikir internasional dari mana? Dari Thailand, dari Malaysia hadir. Berselawat kepada Nabi, zikir dengan teknis-teknis tersendiri. Semuanya itu puji-pujian kepada Allah, rasa syukur kita sebenarnya. Selawat kepada Nabi, hamdan wa syukrulillah, itu sangat luar biasa. Setahu saya belum pernah seramai itu anak manusia di Ratu Serpenti. Sangat padat itu. Tekun, dari jam 8 sudah padat. Sampai jam 12 itu dai kondang itu masih ngomong. Manusia bertahan, itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena kecintaan, apresiasinya. Jadi ada yang ngomong nggak bakalan rame lah kalau yang ke-13 karena angka 13 sial gitu. Siapa ngomong yang seperti itu? Dalam Islam nggak ada angka-angka mujarab, nggak ada angka-angka yang sial. Semuanya sama. Ya, kalau ada yang ngomong angka 13 itu sial, jadi orang yang salat ini sial dong. Kan aneh itu kan. Ya rukun salat kan 13. Jadi apa sial juga kan tidak. Ya, tidak ada angka. Kebetulan tahun ini adalah tahun yang ke-13 tsunami. Dan Aceh mulai berbenah diri setelah itu kan. Setelah tsunami ada MOU Helsinki, semua ditata kembali. Dalam berkehidupan budaya, berpolitik, ekonomi, semuanya ditata ulang. Sudah 13 tahun. Kalau menuju kepada Rasulullah, itu periode Mekah sudah selesai. Di Mekah Rasulullah itu kan 13 tahun. Jadi 10 tahun di Madinatul Munawwarah. Masuk ke Madinah. Saya pikir orang Aceh juga di dalam membangun Aceh ke depan, 13 tahun setelah damai itu, sudah ada komitmen, sudah ada konsesi mau dikemanakan Aceh ini. Jadi masuk tahun ke-14 sampai dengan ke-23 kita mengisi sebenarnya. Ya mungkin di ujung sana dana apa namanya? Dana Otsus itu juga sudah finish, sudah selesai. Jadi kalau kita tidak mampu meletakkan tata ekonomi dan tidak bisa mandiri, yang kau bahasa lo mungkin lebih parah secara ekonomi. Kita berharap semua kita punya perhatian yang spesifik lah
bersama-sama untuk membangun Aceh. Gubernur hari ini beliau sedang menyeleksi pimpinan jabatan Pratama Tinggi Provinsi Aceh. Itu diuji semuanya. Ada berapa ya? 350 orang calon memperebutkan 64 kursi jabatan di Kepala Dinas, Badan dan Biro. 350, 64. Waduh, itu sangat luar biasa. Nah, kalau bicara ngomong orang, semuanya nggak pas. Ya, dibilang inilah, dibilang itulah. Kalau nggak pas, yang mau pas itu yang mana? Yang jelas, mereka itu sekarang bersungguh-sungguh mengikuti seleksi. Kalau nggak pas, kenapa ada gugur itu? Yang mendaftarkan 374 orang, 24 orang gugur administrasi. Berarti ini serius, pemerintah ini serius. Jangan dibilang nggak pas gitu. Jadi, maaf, ini tidak ada pesan apa-apa menyampaikan ini. Ini dalam konteks bagaimana kita lihat Aceh, dan bagaimana sebenarnya apa yang saya bacakan dalam iftitah pertama tadi, tentang kehadiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ingin kita pertegas ini malam ini. Jadi itu 24 orang nggak ikut seleksi. Dan ini yang 350 ini pun, itu setiap kursi jabatan tinggal dipilih 3 orang. Jadi 3 kali 64, berapa tuh? 192 orang. Jadi dari 350 akan tinggal 192 orang. 192 orang itu akan tinggal 64 orang. Itu menjadi kewenangannya gubernur. Kenapa? Karena memang mereka itu bekerja untuk gubernur. Jadi gubernur sudah bekerja keras, saya pikir. Timnya juga didatangkan bukan dari internal di sini. Didatangkan dari mana ya? Dari Semarang, dari Surabaya, dari Bandung, dari Jakarta. Jadi kemungkinan untuk berkolusi itu, dan mereka ini adalah mereka yang profesional. Rasulullah mengatakan bahwa idza wusidal amr ila ghairi ahliha pantaziris sa'ah. Apabila sebuah pekerjaan tidak diberikan kepada yang ahli di bidang pekerjaan itu, maka tunggulah kehancuran daripada amanah itu. Jadi jangan dipikir rekrutmen ini tidak Islam ya. Islam itu seperti itu. Dalam manajemen modern, on direct mind, on direct place. Jadi meletakkan seseorang itu pada tempatnya yang tepat. Jadi ini sebenarnya yang kalau sudah tepat di sini, kita berharap sudah tepat pun kadang-kadang nanti nggak tepat, apalagi tidak tepat gitu. Nah, kembali kepada itu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah selama 13 tahun di Mekah, sebenarnya beliau itu meletakkan pilar-pilar akidah, prinsip imaniyah, iman. Jadi lebih banyak memperteguh setiap muslim itu punya akidah yang benar dan tepat. Karena kalau akidah dan imannya belum tepat, maka amaliyahnya itu akan sulit. Kalaupun dia beramal, maka ia akan beramal tidak dengan tulus dan ikhlas. Ada ria di dalamnya. Tapi kalau orang yang punya akidah yang tepat, akidah yang lurus, akidah yang lurus, ya mereka akan beribadah, beramal dengan tepat. Kenapa tidak ada unsur ria? Akidahnya lurus, imannya ada. Kita ini beribadah jika tanpa akidah yang tepat dan tidak memiliki dasar keimanan, itu tentu ibadah kita bukan karena Allah Ta'ala.
Dan bila seperti ini, maka enggak tepat. Makanya penting itu base dasar apa tadi, akidah dan iman itu penting. Makanya Rasulullah di sana. Saya pikir kita juga orang Aceh ya, sudah meletakkan dasar-dasar untuk membangun Aceh itu apa sebenarnya. Ya, saya pikir sudah 13 tahun sudah banyak kan. Apa yang diingini sebenarnya? Kita ingin ekonomi mandiri misalnya. Kalau secara regulasi, saya pikir sangat luar biasa loncatan-loncatannya. Tinggal lagi kita ini mau serius mengisi atau tidak. Apa misalnya dalam bidang ekonomi? Perbankan, itu sudah ada kanun loh. Bahwa sejak September 2017 kalau saya tidak keliru, maaf kalau keliru kalau tidak hafal, yang seingat saya sudah ada kanun diatur bahwa bank yang beroperasional di wilayah hukum Provinsi Aceh harus dengan sistem syariah. Nah, itu kan sangat luar biasa. Bank Pembangunan Daerah pun sudah mengawali itu. Lama, 3-4 tahun lebih itu didiskusikan. Alhamdulillah sudah Bank Aceh Syariah. Meskipun di sini masih banyak orang ngomong yang nggak benar-benar. Kalau begini sistem kita, ngomong nggak benar tapi tanpa ada dasar, nyanhan habe-habe, nggak akan selesai-selesai. Kebanyakan orang ngomong itu protes-protes itu nggak punya dasar. Menurut gepegah lego, gesambung nih ganyan, geselera juga ganyan. Jadi kalau seperti ini, masa ya kritik sosial dibangun dari mulut ke mulut, bukan berdasarkan data. Ya nggak bisa seperti itu. Kita katakan misalnya bahwa pemerintahan gagal mengelola masyarakat misalnya, ekonominya tidak bangkit. Apa indikatornya maka tidak bangkit? Instrumen apa yang digunakan? Nggak bisa asal ngomong. Tapi kalau udah ada instrumennya, ada data yang tidak tepat, ya baru. Ataupun kalau kita mau memperbaiki, kalau instrumennya tidak tepat, data yang tidak tepat, bagaimana kita perbaiki? Makanya kembali kepada Rasulullah, itu di masa 13 tahun, itu Rasulullah adalah prinsip-prinsipnya itu dulu. Kalau tanya ke saya, yang paling dikedepankan itu adalah mereka yang memegang amanah harus memiliki prinsip-prinsip yang lurus mau dikemanakan Aceh itu. Kalau Rasulullah selama 13 tahun di Madinah memperteguh tentang akidah dan iman, maka saya pikir kepada seluruh pejabat harus cinta kepada Aceh itu sendiri. Jangan hanya cinta kepada pekerjaan dia, tetapi bahwa apa amanah yang diemban pada dirinya itu sangat terkait dengan rakyat di mana yang mereka pimpin. Jadi harus cinta kepada rakyat. Itu prinsip-prinsip pembangunan yang perlu kita tumbuh kembangkan. Itu kembali kepada tadi, kalau semasa di Madinah Rasulullah itu sudah mengisi beliau. Ada penanaman muamalah, ibadah. Kembali kepada tadi, banyak sebenarnya sudah regulasi tentang kita yang sangat bagus di dalam bersyariat. Semuanya sudah diatur dan dilola. Jadi tinggal lagi bagaimana kita harus membangun partisipatori warga, membangun kesadaran warga kita untuk ambil bagian di dalam mengisi ini semuanya. Sudahlah, tinggalkan prinsip-prinsip seolah-olah kehidupan ini hanya diukur pada nilai ibadah tok, ibadah individual seperti ini. Tetapi ibadah sosial kita itu terabaikan. Nggak bisa seperti itu. Kita membutuhkan manusia-manusia yang berkarakter, manusia yang memiliki kejujuran, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita selalu mengetahui bahwa
Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar bagi Anda bahwasanya pada diri Rasul itu adalah uswah hasanah. Itu suri tauladan gitu. Dalam konteks hari ini saya pikir ya jadikanlah Rasulullah itu sebagai suri tauladan. Nah, kalau dalam culture keislaman di Aceh ini sekarang kan lagi musim apa namanya? Maulud kan. Musim Maulud ini. Rabiul Awal, ini kan masih Rabiul Awal, tanggal berapa hari ini? Tanggal 28 ya, saya lupa, tanggal 28 nggak salah. Jadi, pada 27 ya, 27 Rabiul Awal. Ini kan masih Rabiul Awal. Nanti Rabiul Akhir dan Jumadil Awal, 3 bulan itu Maulud. Sebenarnya dalam konteks Maulud ini, kita berharap warga memerhatikan itu. Pujian-pujian atau selawat kepada Rasulullah supaya membangkitkan spirit cinta kepada Rasul. Dan cinta kepada Rasul kita harus menjadikan bahwa Rasulullah itu adalah sosok personalitas yang menjadi keharusan kita untuk menauladani beliau. Itu salah satu sifat beliau itu jujur misalnya. Benar. Jadi bagaimana supaya dalam berkehidupan kita itu berada dalam jujur. Ini yang salah satu itu saja sudah sangat penting. Di semua lini, baik dalam berbudaya, dalam bermuamalah, dalam berekonomi, memandum, dalam bertani, dalam berdagang juga harus jujur. Dalam bertani gimana jujur ya? Banyak case kita itu tidak jujur di dalam bertani. Mengelola air itu kan ada aturan-aturan yang disepakati. Kalau kita melanggar aturan-aturan yang disepakati itu berarti kita tidak jujur dalam mengelola sawah atau tani itu. Misalnya seorang yang bertani dia sewa misalnya, itu biasanya ketika sudah panen banyak sekali alasan sehingga sewanya enggak seperti yang disepakati. Itu kan ketidakjujuran yang kita bangun misalnya. Itu banyak hal sebenarnya dalam hidup ini yang tidak jujur. Demikian juga dalam berinteraksi, dalam berjanji. Makanya salah satu yang membuat kehidupan Anda itu tidak nyaman adalah bila Anda banyak menebar janji tapi tidak terpenuhi. Itu berbahaya bagi diri kita. Oleh karenanya, hati-hatilah di dalam memberikan harapan ataupun janji-janji kepada orang lain. Atau disertai dengan ucapan insya Allah misalnya. Hanya lu nanam janji, tapi insya Allah akan lu bantu. Nah, itu kan lebih enak, lebih baik, lebih elegan gitu, ketimbang kita janjikan pasti tapi kita tidak mau memberikannya. Kembali kepada tadi, jadi sifat jujur ini menjadi apa ya? Menjadi barang yang sangat penting dalam kehidupan ya kita hari ini. Oleh karenanya, saya pikir ya, marilah kita tanamkan sifat kejujuran itu. Kita mulai di rumah dengan anak ya. Kita tidak boleh sebenarnya memulai kebohongan terhadap anak yang kita didik misalnya. Kenapa? Biasanya sebuah kebohongan itu akan diikuti dengan kebohongan-kebohongan lainnya. Seorang yang memulai untuk berdusta, ia akan selalu mendatangkan dusta yang lainnya. Kenapa? Karena memang begitu, dia akan ada kebohongan yang berantai. Itu. Jadi hati-hati di dalam apa namanya?
berkomunikasi. Jangan kita itu sampai berantai kebohongan kita. Hamba Allah yang mulia, para pendengar suara Radio Baitur Rahman, Serambi FM dan Radio Republik Indonesia Banda Aceh dimanapun berada. Jadi di dalam konteks 3 bulan kita memperingati ini, saya pikir bagaimana kita menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi uswatun hasanah, menjadi tauladan. Ya kita pelajari bagaimana kehidupan beliau, bagaimana beliau dengan keluarga, kan begitu. Bagaimana beliau dengan para sahabat, orang-orang yang di sekelilingnya. Apa yang beliau lakukan saat sholat misalnya. Makanya ada hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sebenarnya kita dalam beribadah harus berdasarkan pengetahuan. Bagaimana pengetahuan kita tentang Rasulullah itu beribadah. Jadi jangan ikut-ikutan juga dengan pengetahuan sebenarnya itu. Jadi berbagai lini. Kemudian bagaimana Rasulullah ketika berhadapan dengan orang banyak, berhadapan dengan para warganya yang berseberangan akidah dengan dia. Kan menghadapi orang-orang kafir bagaimana? Menghadapi orang Nasrani bagaimana? Orang Majusi, orang Yahudi, apa yang beliau lakukan misalnya. Jadi itu harus menjadi keteladanan kita. Ini yang saya pikir yang perlu kita gali terus. Kemudian bagaimana Rasulullah pergi ke Gua Hira misalnya. Ini harus menjadi apa ya? Menjadi historisitas di dalam kehidupan kita. Kita ajarkan itu kepada anak dan keluarga kita. Apalagi bapak-bapak yang sudah pernah berada di Gua Hira misalnya, itu kan sangat dahsyat ya perjuangan beliau. Dari pinggiran kota Makkah, berapa kilometer itu harus berjalan naik menuju Gua Hira. Nah dari view-nya itu nampak itu Ka'bah misalnya. Kalau bagi yang sudah pernah ke sana, ini kan bisa menceritakan. Kemudian bagaimana detik-detik Rasulullah misalnya di Jabal Nur ketika hendak hijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau harus bersembunyi di gua itu. Bukan di Gua Hira, di Gua Sur. Beliau bersembunyi. Dikejar oleh kafir Quraisy. Karena diikuti bekas telapak kaki Rasul bersama dengan Abu Bakar. Berhenti di mulut gua itu. Abu Bakar sudah menggigil loh. Sudah ketakutan. Kenapa? Kalau saja mereka itu turun, dalam sejarah disebutkan begitu, ya gitu sedikit sudah nampak Rasul. Tapi mereka berdebat, nggak mungkin ada orang di sini, karena ada ada laba-laba, rambidin ya, ada laba-laba. Laba-laba dengan cermat dia membuat untaian sehingga mulut gua itu tertutup dengan rapi, Kalau ada orang masuk, tentu ini tidak mungkin kan, tidak ada lagi laba-laba itu, tidak ada bekas rusak sedikit pun, tertutup rapi. Kemudian ada burung merpati yang bertelur di situ, dengan riangnya dia bercakap, oh nggak mungkin ini ada orang masuk. Makanya bagi orang penduduk warga kota Makkah, merpati itu sangat disayangi atau apa begitu kan. Malahan mereka berkeyakinan bahwa merpati yang ada di seputaran itu adalah cucu-cucunya merpati itu. Maka
nggak dimakan itu berarti. Kalau di tempat kita kan sudah beres itu kan. Jadi itu. Jadi ini cerita-cerita ini, kisah-kisah ini harus ditanamkan pada peserta, pada anak-anak didik kita, generasi kita. Apa yang bisa kita ambil gitu. Bagaimana Rasulullah makan? Apakah beliau minum dulu atau makan dulu? Apa yang beliau makan dulu? Jadi orang lupa itu. Jarang, dan makanya di tempat pengajian-pengajian yang kecil-kecil di Raudatul Alfa, taman kanak-kanak atau anak-anak itu harus diajarkan supaya ada kecintaan kepada Rasulullah. Bahwa pada diri Rasulullah itu ada kelembutan, ya. Jiwanya yang lembut, makan juga seperti itu. Imam Al-Ghazali misalnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu kan disebutkan itu adab makan misalnya. Itu diatur, sebenarnya diatur. Setahu saya Rasulullah itu memulai makan kalau ada hidangan, beliau memakan kurma dan anggur lebih dahulu. Baru beliau makan roti. Jadi rutab itu kurma basah. Baru beliau memakan roti. Artinya apa? Anggur, kurma, itu kan buah-buahan dulu. Kalau rutab atau ada daging, rutab, bukan apa namanya, roti, baru makan roti. Jadi sebenarnya dalam konteks hari ini, kalau Anda dari hidangan itu ada buah-buahan, ada nasi, sebagainya, Anda makan buah-buahan dulu, berarti itu mengikuti tradisi Rasul sebenarnya. Jadi bukan kebarat-baratan. Aneh di orang kita kalau ada orang makan buah dulu baru makan nasi, itu akan diomeli, nyok lagi urung barat mah. Nah, makan buah dulu baru makan nasi. Kenapa Rasulullah makan anggur dulu baru memakan roti? Roti itu bagi kita kan nasi, gitu kan. Secara medis sebenarnya pada buah-buahan itu ternyata memang banyak oksidan, antioksidan di situ. Jadi kalau kita memakan buah-buahan dulu, baru kita makan nasi, makan kambing, makan ayam, daging itu, dia oksidasinya berlangsung. Jadi di buah-buahan itulah yang akan menyerap semuanya racun-racun. Sebenarnya yang kita makan itu racun. Nasi apa itu racun sebenarnya. Jadi, nah, kalau Anda ini itu sebenarnya tradisi Rasulullah. Ada juga sebuah kisah disebutkan, ini beberapa kali saya sampaikan ya. Tapi ada orang yang mengkritisi juga, dia bilang itu riwayatnya nggak benar, hadisnya nggak benar. Terserah, tapi di dalam pembuktian medis ini dibuktikan loh. Apa yang saya sampaikan tadi bahwa lebih baik Anda makan buah-buahan dulu baru makan nasi, atau nikmati yang ringan-ringan dulu baru Anda makan yang berat-berat, itu secara medis sudah dibuktikan lebih baik bagi pencernaan ini. Kalau Anda pergi ke Turki misalnya ya, atau di restoran Turki, itu disuguhi 4 kali hidangan itu. Yang pertama adalah sayur mayur itu, daun-daunan disuguhin dulu, buah-buahan dulu, udah itu puding, baru nasi biryani atau sebagainya. Artinya apa? Secara kesehatan, ini kan pembuktian kesehatan ini sebenarnya. Bagaimana itu? Cuman kalau Rasulullah ya ada etikanya, kalau makan ya yang di hadapannya itu aja. Kalaupun ada di sana, dia tidak akan bangun begitu, enggak. Kalaupun memang mendesak ya, mintalah. Enggak jangan begini. Etikanya di dalam berhidangan itu, ambillah sejauh yang bisa Anda ambil kalau duduk dihidang. Jangan sampai punggung ini bergerak untuk mau mengambil makanan itu, secara itu tidak beretika sebenarnya. Di samping memang melatih apa? Nafsu kita, supaya
supaya terkontrol begitu. Jadi kembali, ini seperti yang saya mau sampaikan, Rasulullah itu kalau dia makan tidak tidak sekaligus yang bersumber dari darat dengan yang dari lautan. Kan aneh itu kan. Kalau dia makan daging, ya daging aja, dia tidak makan ikan, udang dan sebagainya. Kalau dia makan ikan, udang, baru dia tidak makan daging. Mana ada laut apa? Ini ada dikisahkan seperti itu. Ternyata temuan medis hari ini adalah, kalaupun kita makan sekalian udang, kita makan ayam, kita makan daging, kita makan nggak apa-apa. Tapi lama-kelamaan itu sistem pencernaan kita akan terganggu. Ini dibuktikan secara medis. Mungkin ada dokter di sini atau ada dokter ahli gizi yang lebih paham itu. Apa yang terkandung pada biota lautan dengan apa yang terkandung di dalam yang di darat ini. Sekaligus. Dalam waktu tempat, misalnya siang ini tanya Pak Juh kuah belangong misalnya kan, jangan lagi makan ikan bakar gitu, nanti malam makan ikan bakar. Jadi jangan sekali masuk dia di dalam perut ini. Kok sebegitunya? Ya memang diatur, kalau mau fresh, kalau mau sehat ya harus seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Kembali kepada tadi, maka sebenarnya semuanya beretika di dalam bermuamalah, semuanya beretika. Jadi yang paling penting lagi adalah apa yang kita makan itu harus halal zatnya, halal kepemilikannya. Jadi begini, sesuatu itu zat itu ada yang dia tidak halal, tapi ada juga halal menjadi tidak halal karena kepemilikannya tidak sah. Ya, makanan kita curi, makanan ini halal, tapi karena kita curi, ya menjadi tidak halal kita makan. Jadi dua pekerjaan itu dosanya. Mencuri itu satu, yang kedua memakan pekerjaan yang bukan milik kita halal, berarti ada 2 kali kesalahan kita. Makanya di samping halal secara zat, tapi juga harus halal secara kepemilikan. Nah, kembali kepada tadi, Rasulullah itu di dalam 3 bulan ini, kalau kita pergi kemana-mana ya harus kita tumbuh kembangkan itu. Bagaimana supaya anak-anak, generasi muda, semuanya cinta kepada Rasulullah. Dalam berperilaku, dalam bersikap, Rasulullah sebagai pemimpin itu harus menjadi inspirator bagi pemimpin kita. Jadi banyak sekali yang perlu kita. Rasul pun pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena memalingkan mukanya, asyik ngobrol, datang orang buta gitu kan. Itu kan ayat abasa wa tawalla itu kan seperti itu. Berarti ini adalah pelajaran. Beliau sadar jadinya kembali melayani. Jadi jangan pernah Anda itu sebagai pemimpin yang tidak melayani begitu. Nah, sebenarnya seseorang yang menjadi pemimpin itu untuk mau menjadikan dirinya melayani orang lain, itu inspiratornya adalah kepada Rasulullah. Banyak banyak bukti-bukti perilaku berkehidupan Rasulullah sebenarnya yang harus kita tarik dalam konteks kehidupan kita hari ini. Jadi itu yang paling penting kita tumbuh kembangkan. Bagaimana Rasulullah itu berhadapan dengan orang banyak. Bagaimana Rasulullah melayani pertanyaan-pertanyaan yang beliau jawab. Itu kan banyak. Jadi dalam konteks beragam, dalam konteks sosial, dalam konteks akidah, dalam konteks muamalah, dalam konteks berbudaya, semuanya itu terjadi pada diri Rasulullah. Oleh karena itu, saya pikir saatnya lah bagi kita untuk menjadikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai suri teladan kita. Itu yang paling penting. Kenapa? Untuk bisa ke sana, kita harus menjadikan sirah nabawiyah, peristiwa kehidupan Rasulullah itu menjadi sesuatu yang terjadi dalam konteks hari ini. Jadi itu. Jadi harus dirasakan bahwa suasana sirah nabawiyah
bagaimana historisitas Rasulullah dulu itu ditarik dalam konteks kehidupan hari ini. Jadi kalau kehadiran Rasulullah itu adalah mendatangkan maslahah dan manfaat bagi banyak orang, kita sebagai muslim pengikut Rasulullah haruslah hadir dalam kondisi bagaimanapun membawa manfaat bagi banyak pihak. Ini yang paling penting kita tumbuh kembangkan. Karena di sana adalah ikatan persaudaraan itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.